Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada, seluruh sahabat Indonesia ya yang setia menonton channel ini di pagi hari yang sangat cerah ini ya, sambil menikmati sang surya ya, yang tentu saja menyehatkan kulit kita ya gitu. Saya masih ingin mengangkat isu terkait rempang di Pulau Batam ya. Sepertinya semakin seru saja ya, karena belum lama ini BP Batam yang dulu adalah namanya Otorita Batam digugat oleh warga Rempang ya. Jadi BP Batam, Wali Kota Batam, termasuk Presiden Joko Widodo ya dalam hal ini ikut tergugat, menjadi turut tergugat. Menurut kuasa hukum warga Rempang, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum rencana pemerintah untuk membangun Rempang Eco City ini dan semua pihak yang terkait adalah sebuah tindakan atau rencana yang cacat hukum sehingga pantas untuk dibatalkan. Dan masih menurut kuasa hukum warga Rempang bahwa ternyata BP Batam ataupun dalam hal ini Wali Kota Batam telah melakukan MOU dengan perusahaan swasta, namun tidak memiliki alas hak ya terkait tanah ya seluas 17.000 hektar yang akan dijadikan objek pembangunan daripada perusahaan yang milik asing itu ya, seperti itu, sehingga gugatan itu dilakukan. Semakin seru saja ya rupanya, semakin seru dan semakin panas ya. Biarlah nanti pengadilan yang akan menilai apakah benar BP Batam ya dalam hal ini sekaligus wali kota ya, jadi ketua BP Batam, kepala BP Batam sekaligus wali kota Batam itu double ya, Muhammad Rudi ya. Biarlah nanti pengadilan yang akan menilai, yang akan menetapkan melanggar hukum atau tidak ya si wali kota Batam tersebut. Namun jika dilihat dari apa yang disampaikan oleh pengacara, tentu saja itu adalah melanggar hukum. Apatah lagi dalam hal ini warga Rempang telah diinjak-injak hak asasinya ya, dengan mengusir paksa mereka ya. Mengapa dikatakan mengusir paksa? Karena memang telah menggunakan aparat dalam hal merelokasi mereka ya, bahkan sangat mengerikan ya gambarannya, sampai-sampai ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan zikir saja itu ditarik-tarik untuk ya dipindahkan ya, bahasanya sih halus ya, direlokasi ke rumah susun ya saudara-saudara. Bayangkan ketika Anda sedang tenang, sedang nyaman, enak-enak
bersama anak cucu gitu ya, bersama keluarga, istri tercinta, di rumah sendiri, halaman rumah sendiri gitu kan, kampung sendiri, tanah air sendiri, tiba-tiba disuruh pindah ke rumah susun ya. Bagaimana perasaannya? Dalam hal ini itulah yang dinilai oleh berbagai pihak bahwa tindakan pemerintah ini telah bermuatan pelanggaran hak asasi manusia, karena sejatinya setiap warga negara itu kan mempunyai hak untuk bertempat tinggal di mana saja di belahan bumi Indonesia ini. Dan negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya. Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya. Namun dalam tragedi Rempang ini hal seperti itu tidak terlihat ya. Yang ada adalah intimidasi dari aparat negara ya, aparat penegak hukum, yang diawali dari pemanggilan warga Rempang ya, dengan tuduhan mereka telah melakukan perusakan terumbu karang, padahal mereka nelayan gitu, melakukan perusakan terumbu karang, kemudian merusak hutan dan sebagainya. Ini kan luar biasa ya. Maka wajar ya, menurut saya wajar ketika aktivis, pengamat, praktisi hukum ini bersuara ya, karena ada hak asasi manusia, hak warga negara yang diinjak-injak. Apakah harus seperti ini? Apakah investasi harus mengorbankan rakyat sendiri? Kan ini pertanyaannya. Tentu saja ketika berbicara investasi, berbicara pembangunan, kita semua setuju ya, semua rakyat Indonesia pasti setuju. Namun tentu saja pembangunan, investasi, apapun ya, program pemerintah akan disetujui dan baik pasti. Namun ketika itu menyentuh hak-hak rakyat, mengabaikan hak-hak rakyat, menghilangkan hak-hak rakyat, maka tentu saja rakyat akan bangkit dan melawan. Dan inilah yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Rempang ya, kenyamanannya terusik, kemudian hak-hak dasarnya terancam ya. Belum lagi kalau bicara tentang sejarah mereka sebagai bangsa Melayu, budaya mereka sebagai bangsa Melayu. Yang harus dicurigai sebenarnya, mengapa pembangunan Rempang Eco City ini harus menggusur 16 kampung tua, kampung bersejarah, kampung asli warga Melayu. Jangan-jangan di bawah ya 16 kampung tua ini terdapat harta karun, terdapat kekayaan bumi yang luar biasa. Ini sebetulnya yang harus dibongkar. Mengapa perusahaan itu ngotot maunya itu di 16 kampung tua? Ini ada sesuatu ya, berarti bisa juga di bawah, di perut bumi ya, 16 kampung ini terdapat kekayaan alam yang luar biasa. Itu mungkinnya dibidik oleh perusahaannya milik si
Tommy Winata tersebut ya. Apalagi ternyata ya pabrik yang produksinya terbesar atau perusahaan namanya yang digembor-gemborkan oleh Menteri Bahlil adalah perusahaan terbesar nomor 1 nomor 2 di dunia, PT Shinji. Ternyata setelah di search di Google, nama PT Shinji itu tidak ada, bos. Luar biasa ya, mengerikan ya. Ini faktanya ya. Jadi kalau kita ingin ya, artinya di era digital ini kan sangat mudah gitu ya. Ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang number one atau number berapa gitu, number one, number two, atau number five, itu kita bisa lihat kok. Kita tinggal search aja di Google ya, maka akan keluar itu sebetulnya ya. Berapa kapasitas produksinya, berapa. Jadi seharusnya dalam hal ini mulai macam-macam dah tuh. Tidak ada kebohongan yang dibangun oleh sang menteri ya. Seharusnya transparansi dan komunikasi, betul kata Presiden Jokowi sebetulnya. Mengapa gitu kan komunikasinya gitu, itu tidak baik dengan masyarakat ya. Jadi seharusnya komunikasi dan transparansi yang harus dikedepankan ya. Apa dan sebenarnya siapa sih PT Shinji itu? Jangan membangun opini seolah-olah ini perusahaan hebat, perusahaan gagal ya. Ternyata tidak muncul di Google ya. Kalau memang dia perusahaan nomor 2 terbesar di dunia, begitu di search namanya di Google pasti muncul namanya. Bangsa rakyat ini sudah cerdas. Jadi seharusnya pemerintah tidak lagi menggunakan data bodong ya. Pemerintah tidak lagi menggunakan narasi yang seolah-olah surga ya. Namun ternyata sebenarnya adalah neraka bagi rakyat Indonesia. Begitu. Jadi sebenarnya ketika memang ini tujuannya adalah investasi yang akan menguntungkan bangsa Indonesia dan tentu saja warga Rempang itu sendiri ya, jangan sampai terjadi seperti yang namanya Freeport gitu ya. Bagaimana Freeport itu adalah sebuah perusahaan Amerika yang katakanlah dia menggali ya, merampok kekayaan alam Indonesia dengan begitu besar-besaran dia ambil ya. Tidak hanya emasnya, ada juga di situ uranium dan sebagainya, karena ternyata ya tidak hanya emas diambil. Jadi begitu diambil tanahnya di kedalaman sekian meter di dasar bumi Papua itu dengan tanah-tanahnya dibawa ke Amerika. Di annual reportnya tahun 2022 yang diaudit oleh EY Ernst & Young, ternyata pabrik dan penjualan mereka sendiri tapi tak sebesar bagaimana dengan Indonesia. Papua itu sendiri? Rakyat Papua itu sendiri sampai saat ini kehidupannya belum sejahtera. Nah, beruntung di eranya Bapak Presiden Joko Widodo ya bisa dikatakan berhasil ya, mendapatkan saham kalau tidak salah 50% ya, yang tadinya hanya 10% saja, termasuk berhasil gitu. Maka ya, salut untuk Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah berhasil ya, paling tidak ya itulah mempunyai saham 50% kan lumayan ya.
Dan semoga saja tidak dikorupsi uangnya. Kasihan Bapak Jokowi ya, sudah berjuang beliau untuk mendapatkan saham 50% itu, ujung-ujungnya dikorupsi. 3,04 miliar atau Ya, ada kebocoran uang di Kementerian Keuangan 349T menurut Mahfud MD ya. Gitu. Jadi janganlah korupsi ini menjadi, jadi korupsi jahat sekali ya. Jadi yang membuat rakyat Indonesia sengsara adalah para koruptor. Maka pantas ketika koruptor itu dimiskinkan dengan undang-undang perampasan aset. Begitu. Kembali ke persoalan Rempang ya. Dalam hal ini, dalam hal ini pemerintah benar-benar mendapatkan perlawanan sengit dari warga Rempang ya, karena tak hanya berdemo yang bersifat fisik, tetapi juga legalitas pemerintah di dalam menjalankan proyek Rempang Eco City ini diuji di pengadilan dengan adanya gugatan dari warga Rempang, dengan gugatan perbuatan melawan hukum ya. Dengan tergugat satu adalah BP Batam, tergugat dua adalah wali kota Batam itu sendiri, Muhammad Rudi ya. Dan termasuk presiden kita ya, termasuk turut tergugat, nomor 4 kalau tidak salah ya. Nomor 3-nya adalah perusahaan, anak perusahaannya Tommy Winata. Ini merupakan langkah cerdas warga Batam. Mengapa cerdas? Karena memang negara ini adalah negara hukum. Ketika segala sesuatu diperjuangkan dengan melalui hukum, maka memang itulah satu-satunya penyelesaian sebuah masalah. Semoga perjuangan warga Rempang mendapatkan hasil yang sesuai harapan, dan negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, mampu memberikan keadilan kepada setiap warga negaranya. Karena memang keadilan itu harus hadir, harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Indonesia maju jaya.